إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل حيث قال تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, mari kita panjatkan lantunan syukur kita atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dikaruniakan kepada kita semua. Dengan memperbanyak syukur, semoga kita selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa taat dan menjalankan syariat Islam dalam setiap kondisi dan situasi. Kemudian mari kita perbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh orang soleh yang senantiasa sabar dan istiqomah berpegang teguh pada kemurnian risalah Islam yang dibawanya. Tak lupa kami wasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa memperbaiki dan meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan melazimi berbagai amalan wajib dan amalan sunnah serta menjauhi sejauh-jauhnya berbagai perbuatan keji dan mungkar, berbagai penyakit hati dan sifat tercela yang dapat mengantarkan kita ke depan pintu neraka jahanam. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala bekali manusia dengan akal. Allah Subhanahu wa taala bekali manusia dengan hati dan perasaan. Dua anugerah yang tak diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada tumbuhan dan binatang yang ada di muka bumi ini. Di antara manusia ada yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala
memiliki kelebihan dari manusia yang lainnya. Kelebihan kecerdasan yang lebih tinggi dari lainnya, kelebihan kekuatan fisik yang lebih kuat dari lainnya, kelebihan kemampuan manajerial yang lebih baik dari lainnya, kelebihan keterampilan tangan yang lebih baik dari lainnya, dan lain sebagainya. Namun bukan kelebihan-kelebihan itu yang menjadi poin penilaian Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya akan melihat kualitas dan tingkat ketakwaan manusia ketika yaumul hisab kelak. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Salah satu penyakit yang menyerang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kelebihan dibanding sesamanya adalah penyakit ujub. Ujub adalah kondisi ketika seseorang memiliki beberapa kelebihan dibanding orang lain, lalu ia bersikap angkuh dan bangga diri secara berlebihan. Orang yang ujub adalah orang yang merasa mampu melakukan sesuatu karena kelebihan yang ia miliki. Di waktu bersamaan ia lupa bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Imam Ibnu Mubarak rahimahullah pernah ditanya tentang apa itu ujub. Beliau menjawab, antara anna indaka syai'an laisa inda ghairika wa la a'lamu fil musallina syai'an syarra minal ujbi. Ujub adalah ketika engkau melihat ada kelebihan pada dirimu yang tak dimiliki orang lain, dan aku tidak mengetahui keburukan pada orang-orang yang salat kecuali penyakit ujub. Imam Ibnu Abdis Salam rahimahullah berkata, al-ujbu farhatun fin nafsi bidafatil amal ilaiha wa hamdiha alaihi ma'a nisyani anna Allah ta'ala huwal mun'imu bihi. Ujub adalah berbangga diri dan menyanjung-sanjung diri atas keberhasilan yang ia capai, jangan melupakan bahwa Allah lah yang telah memberikan kenikmatan itu. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ujub adalah penyakit hati. Ujub adalah sifat yang tercela dan buruk, karena ujub adalah salah satu bentuk perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ujub dihukumi haram dan dikategorikan sebagai salah satu bentuk dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma Hunainin idz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'an." Dan ingatlah perang Hunain ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu. Quran surah At-Taubah ayat 25. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun muhlikatun syuhun muta'un wa huwa muttaba'un wa ijabul mar'i bi nafsihi. Ada 3 hal yang membawa pada jurang kebinasaan: sifat kikir yang dituruti, kemudian hawa nafsu yang dituruti, dan takjub terhadap diri sendiri atau yang disebut dengan ujub. Kitab Kasyf, dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Law lam takunu tuznibuna la khashitu alaikum ma huwa akbar min zalik al-ujbal ujba." Jikapun kalian tidak memiliki dosa maksiat, sungguh aku takut kalian terjebak pada yang lebih besar dari itu, yaitu ujub. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menyebut penyakit ujub itu lebih besar dosanya daripada dosa perbuatan maksiat. Karena orang yang melakukan kemaksiatan itu masih bisa disadarkan bahwa perbuatan yang ia lakukan adalah perbuatan maksiat, perbuatan yang buruk, perbuatan yang dampaknya negatif, sehingga ada harapan besar untuk mau bertaubat. Sedangkan orang yang terjangkit penyakit ujub, perbuatan yang ia lakukan adalah perbuatan yang baik, amalan kebaikan, namun ia merasa paling dan lebih dari yang lainnya. Dia maghrur, dia angkuh, dia takabur, sombong, merasa diri paling bisa, merasa diri paling benar. Ia terjebak ke dalam subhat keangkuhan diri, sehingga sulit harapan untuk mau dinasihati agar bertaubat. Sebagaimana yang digambarkan di dalam Al-Quran, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'an. Mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Quran surah Al-Kahfi ayat 104. Mari kita waspadai penyakit ujub ini. Penyakit ujub dapat tumbuh melalui apa saja yang ada pada diri kita. Penyakit ujub ini bisa menyerang orang yang memiliki kelebihan pada fisiknya, merasa paling yang kuat, merasa paling tampan atau paling cantik, merasa paling cakap bicaranya, dan sebagainya. Penyakit ujub juga dapat menimpa seseorang yang memiliki kelebihan pada akalnya, merasa paling cerdas, merasa paling maju cara berpikirnya, merasa paling visioner ide-idenya, merasa paling bisa mengatasi semua permasalahan, merasa paling hebat dalam urusan manajerial dan semisalnya. Orang yang memiliki jalur nasab yang mulia di masyarakat juga dapat terserang penyakit ini, merasa paling bangsawan, merasa paling terhormat karena keturunan raja, merasa paling hebat karena keturunan jenderal, merasa paling banyak harta karena keturunan konglomerat dan semisalnya. Bagi kita yang memiliki popularitas di kalangan tertentu, para ustaz, para dai, para tokoh publik, waspadalah, penyakit ujub sangat mudah menyerang dalam kondisi seperti ini. Merasa memiliki pengikut yang lebih banyak, merasa dakwahnya paling berhasil dan paling banyak fansnya. Ini semua adalah bentuk penyakit ujub yang sangat berbahaya. Dalam Al-Quran disebutkan, wa kana lahu samarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Dan dia memiliki kekayaan yang besar, maka dia berkata kepada kawannya yang beriman ketika bercakap-cakap dengan dia, hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikutku lebih kuat. Quran surah Al-Kahfi ayat 34. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh sebab itu, merupakan hal yang sangat baik ketika kita setiap hari mengevaluasi diri kita. Kita hitung kesalahan-kesalahan diri kita di waktu sepertiga malam saat sholat tahajud. Sudah berbuat dosa apa kita sepanjang hari ini? Penyakit apa yang menyerang hati kita pada hari ini? Selain itu, jangan segan-segan untuk selalu dekat dengan para ulama dan ahli ilmu. Jangan segan-segan untuk selalu meminta nasihat dari mereka, meminta penilaian mereka terhadap diri kita. Barangkali mereka lebih mampu melihat kekurangan diri kita yang tak mampu kita lihat sendiri. Ikuti nasihat para ulama, taati ulama selama berada di atas kebaikan dan kebenaran. Sembari kita terus berusaha meningkatkan penguasaan ilmu Islam, mengasah ilmu adab dan akhlak, menajamkan basirah, melembutkan hati dan menjernihkan pikiran. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
dalam menempuh jalan kebenaran hingga berpulang ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل حيث قال تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربياني صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم وأقيموا الصلاة.